Saya minta bintang basket kita naik ke panggung untuk menerima mahkota dan atribut pangeran sekolah. Para guru menyimpulkan bahwa Siska tidak bersalah. Pada usahanya yang keras untuk mengembalikan Ferdi kepada tim basket kita, kami menghargainya dengan memberikan poin. Dan yang berhak mendapatkan gelar putri sekolah adalah Bawang Putih. Tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Kayaknya dia pakai dukun deh, Mah. Heh, bukannya karena kebodohan kamu, ketololan kamu, makanya dia menang, hah? Aku capek, Mah. Putih! Ih, Rahmat, geng tengkorak hidup, ngapain kamu datang ke sini, hah? Gitu ya? Ya udah, ya udah. Tapi jangan nyesel lo ya. Kalau sampean ndak jadi dapat warisan dari almarhum keluarga suami situ. Maaf ya Rahmat ya. Tadi saya nggak sengaja. Siniin dong amplopnya, siniin dong. Sorry ya. Ganti rugi dulu saya. Baru saya kasih amplop ini. Oh, jadi ceritanya kamu tuh mau meres saya? Hah? Loh, saya ndak meres. Saya cuma mau nuntut hak saya. Kamu telah menyiram kopi ke muka saya. Kan tadi saya sudah minta maaf, Rahmat. Tiada maaf bagimu nenek sihir.
Dah, saya pulang. Hehehe, amplopnya di tempat saya. Tak buka. Weh. Takut. Ayo, buka lagi. Iya. Saya kasih Rahmat Begeng. Berapa sih kamu minta, ah? Nggak banyak kok, nggak banyak. Cuman 4 juta. Hah? Kok mintanya 4 juta? Loh iya, soalnya yang 2 juta buat surat warisan ini. Yang 2 juta buat asuransi pakaian saya. Iya. Saya kasih Rahmat Begeng. Jangan lama-lama lo ya. Soalnya saya mau buru-buru ke kamar mandi nih. Makasih, Nenek Sihir. Dadah. Akhirnya keluarga mantan suami saya yang brengsek itu ingat juga sama saya. Apaan tuh, Mah? Surat warisan ini bisa buat mancing Papa Indra buat ngasih semua warisannya ke Mama sayang. Kita buka ya. Di sini. Baca, Mah, baca. Karena kami dapat informasi bahwa kamu sudah kawin sama orang kaya, maka warisan untuk bagian kamu dibagi-bagi di antara saudara-saudara kandung almarhum suami kamu. Walaupun terlambat, keluarga besar Raharjo mengucapkan selamat menunggu hidup baru. Brengsek. Warisan gak dapet. Duit hilang lagi 4 juta. Awas itu si Rahmat Begeng. Kalau nanti dia datang lagi, Mama jejelin kerongkongannya pakai surat ini. Dari sekolah, Mah. Bohong! Saya nggak bohong, Mah. Terus kamu ngapain di sana? Ngapain? Si Skayu tuh udah pulang dari tadi. Saya diundang makan sama kepala sekolah barengan guru dan tamu dari yayasan. Lo tuh nggak pantas pakai ginian. Yang cocok pakai ini tuh gue. Jangan mentang-mentang lo pakai ini, terus lo bisa ngedapetin Ferdi. Enggak, Al. Lo nggak bakalan bisa ngedapetin Ferdi. Karena gue selalu bisa ngedapetin apa yang gue pengen. Baik dengan cara halus, ataupun kasar. Yuk, Mah. Gue cinta dia melebihi apapun di dunia ini. Gue cinta Alia. Mau aja lo. Jod, gue gak ngerti. Kenapa waktu gue di panggung tadi, tiba-tiba gue bisa-bisanya bilang, gue cinta Alia. Gue heran kenapa lu waktu itu. Yang jelas, gue tau banget apa yang terjadi sekarang. Lu ngancurin diri lu sendiri, Fer. Terus, kenapa lu biarin gadis itu mempengaruhi diri lu? Hah? Udah deh, kayaknya kita gak perlu bahas itu lagi, oke? Oke. Sekarang gue pinjem handphone lu, karena pulsa gue habis. Gue mau nonton pizza. Gue lapar nih. Sorry, Jod. HP gue dipinjam sama Siska. Dia punya pulsa juga habis. Terus gue lupa ngambilnya. Sorry ya.
Ada apa sih Fer sama kamu? Pertama-tama kamu bilang kamu cinta sama aku melebihi apapun di dunia ini. Tapi sekarang kamu bahkan gak mau ngomong sama aku. Pasti dia ngira kalau Ferdi lagi ngerjain dia. Siska, kamu apain SIM card kamu? Hah? Ini bukan kartu aku, Mah. Ini kartunya Ferdi. Tadi aku sengaja minjem handphonenya dia, terus pura-pura lupa ngembaliin. Terus, kok kamu rusakin gitu sih? Biar dia ganti nomor. Soalnya si bawang putih brengsek itu udah tahu nomor ini. Loh, memangnya cewek brengsek itu masih berani-beraninya nelfon si Ferdi, ha? Barusan diam-diam dia nelfon ke sini, Mah. Oke, ya udah. Sekarang kalau gitu kamu pergi mandi aja biar tambah cantik ya. Terus mama akan suruh pembantu untuk manasin makanan buat kamu. Karena mama tahu banget anak mama yang cantik ini pasti masih lapar, ya kan? Gak usah, aku bisa urus diri aku sendiri kok. Kamu kan masih capek, sayang. Kan masih ada bawang putih, Mah. Ngapain kegatelan nelfonin Ferdi, ha? Cuma karena dia bilang, cuma kamu yang saya cinta di dunia ini. Gue tahu itu semua kerjaannya dukun lo. Tapi sekarang semuanya udah gak mempan. Sekarang Ferdi tuh udah benci banget sama lo. Makanya waktu tadi lo nelfon dia langsung bunyiin hair dryer kenceng-kenceng. Kenapa? Bingung ya gue tahu dari mana? Tadi Ferdi nelfon gue. Udah deh, sekarang Ferdi udah jadi milik gue. Makanya jangan coba-coba berani ngejar-ngejar dia lagi. Berdiri! Bikinin makanan buat gue, cepetan! Mak banget sih. Buatin makanan buat gue, panasin! Mana yang akan menjadi warnamu? Putih! Cepetan! Brengsek! Iya, sebentar. Sorry, gue gak sengaja. Brengsek lo! Mama! Kaki kamu kenapa, sayang? Hah? Ini kaki aku disiram pakai sup panas sama Alia. Apa? Putih! Putih! Hah? Kamu apain anak saya? Hah? Kamu apain? Gak saya apa-apain, Mah. Hah? Kamu pikir saya buta apa, hah? Kaki anak saya sampai merah begitu kamu bilang nggak diapa-apain, mah? Hah? Apa salah anak saya, hah? Apa? Sampai kamu tega siram kakinya pakai sup panas? Saya gak sengaja, Mah. Bohong! Sumpah. Allah, pakai sumpah-sumpah segala. Heh, kamu pikir saya tuh percaya apa sama sumpah anak setan macam kamu, hah? Saya tuh tahu persis ya, kamu tuh benci
sama Siska kalau kamu tuh sangat ngiri sama kecantikan anak saya, iya kan? Hah? Saya nggak bohong, Ma. Oh, jadi kamu mau memfitnah anak saya, ha? Jadi anak saya tuh yang bohong, iya? Saya nggak fitnah. Tadi saya kepleset minyak. Jangan cari alasan kamu. Sign ya kamu ya. Resek kamu ya. Kamu. Heh, kamu bersihin ya ini semua. Kalau nanti saya lihat ini masih kotor, kamu mesti jilatin sampai bersih, ngerti? Ya ampun, kamu kenapa? Saya nggak apa-apa. Ini udah nasib saya. Tolong jelaskan. Bagaimana bisa sampai begini? Tahan ya sayang ya. Mah, aku lapar, Mah. Iya sayang, Mama pesin pizza ya. Tapi sayang, sebelum Mama pesen makanan, Mama akan kasih pelajaran yang sangat berharga buat anak brengsek itu. Mama akan nyuruh dia untuk menjilat sisa makanan yang ada di lantai. Biar dia benar-benar kapok. Makasih. Hah, kamu jilat! Heh, siapa yang bantuin kamu, hah? Siapa? Nggak ada, Mah. Gak ada. Hah, saya tahu banget. Pasti ini kerjanya si Tira sama Sumi kan? Hah, brengsek. Tira, Sumi, sini cepetan. Ya Bu. Hah, siapa yang bantuin si Putih? Hah? Makannya sudah. Mau dibikinin kopi? Yaudah, kamu ke belakang ya. Mama kenapa sih? Enggak.
Mama mau pesan makanan. Diapain barusan? Sama seperti yang terjadi sama kamu. Supaya dia itu ngerti, setiap kejahatan pasti ada balasannya. Tapi kok tadi dia ngelihat saya aneh gitu? Dia pikir kamu itu papa kamu. Mana yang akan menjadi warnamu? Fer. Sorry ya, tadi malam gue lupa ngembaliin. Tapi gue nggak jadi pakai kok. Soalnya nggak bisa keluar. Kayaknya SIM lo rusak deh. Tapi gimana pun juga, thanks ya. Rusak. Masa sih? Sekali lagi, makasih ya. Lo udah lihat pengumuman belum? Hari ini kan kita pulang cepet, soalnya ada rapat guru. Rencana lo mau kemana, Fer? Kayaknya latihan basket. Cocok deh. Gue juga baru mau ngumumin kalau hari ini ada latihan cheers. Ya udah, thanks ya. Oke. Halo, Gus, nih gue Siska. ada apaan lu? Lo butuh duit gak? Lu pakai nanya lagi. Gue butuh bantuan lo nih. Biasa manasin si Ferdi. Kalau lo mau, gue bisa bolos 1 jam pelajaran, terus gue pulang ke rumah buat ngambil sesuatu. Oke. Ya udah. Oh ya, satu lagi. Lo ngerti nggak gimana caranya bikin motor tuh mogok? Motor siapa yang mau lu kerjain? Ada deh, yang jelas bukan motor lo, tapi yang simpel-simpel aja. Jadi gue bisa ngerjain tanpa alat. Oke. Yang itu sih masalah kecil. Tapi konsultasi seperti ini gua nggak mau gratis. Celamitan banget sih lo, pasti gue bayar. Oke. Lu tau busi kan? Ntar bisa gue lihat. Terus diapain? Itu busi lu cabut, terus lu ganjel pakai kertas. Oke? Oh, oke. Thanks ya. Oke. Mau dibantu nggak? Nggak usah, makasih ya. Ya udah. Gue udah berusaha sabar, karena tadi lo ngintipin gue lagi ngomong sama Ferdi, iya kan? Gue udah capek Al sama lo. Lo bisa bayangin kan, gimana kalau gue ngadu sama nyokap gue tentang apa yang lo lakuin? Apa yang bakalan dia lakuin sama lo? Gue nggak sengaja, sis. Gue minta maaf.
Gue bakalan maafin lo, tapi lo harus lakuin apa yang gue bilang. Gue harus ngapain? Nih, lo pakai ini. Ntar si Agus bakalan jemput lo. Dia pengen ngajak lo makan di tempat yang sama waktu lo makan sama si MP. Udah, gak usah panik. Sekolahan udah sepi kok dan gak bakalan ada yang lihat lo. Si Agus kan juga pengen pamer kalau dia lagi jalan sama lo di depan temen-temennya. Ntar baju, seragam, sama tas lo bakalan gue yang bawa pulang. Lo sama nyokap lo boleh nyiksa gue, tapi tolong jangan maksa gue untuk ngelakuin ini. Gue gak mau tahu. Lo boleh pilih. Pertama, gue kirim gambar lo ke bokap lo. Kedua, lo lakuin apa yang gue bilang. 1/4 jam lagi gue tunggu. Please, sis. Gue udah bilang, gue gak mau tahu. Kalau lo keluar nggak pakai baju itu, berarti lo milih yang pertama. Udah sana cepetan ah. Fer. Gus, dia udah keluar. Hai Alia. Putih? Masuk kamu, naik. Mana yang akan menjadi warnamu? Kalau saya tidak pulang mendadak, saya tidak akan pernah tahu kalau kamu. Tenang, Mas. Sabar. Mas kan masih capek. Biar nanti saya yang bicara dengan Alia. Saya kecewa. Benar-benar kecewa. Saya tidak pernah membayangkan kalau dia seperti ini. Di mana letak kesalahan Papa? Apa selama ini Papa salah mendidik kamu? Sehingga kamu liar seperti ini. Papa benar-benar kecewa, Alia. Benar-benar kecewa. Baru detik ini Papa bersyukur mama kamu sudah tidak ada. Jadi dia tidak melihat perbuatan kamu yang sangat memalukan ini. Tenang, Mas. Tenang. Pandang saya, Mas. Alia. Mas patut untuk marah.
marah, Mas patut untuk kecewa. Saya juga kaget dan kecewa, Mas. Saya juga tidak pernah mengira kalau Alia akan seperti itu di belakang saya. Tapi jangan lemparkan kekecewaan dan kemarahan Mas pada Alia, Mas. Karena saya merasa semua ini ada kesalahan saya, Mas. Sayalah, Mas. Sayalah yang harus dijadikan tempat pelampiasan kemarahan dan kecewaan Mas. Karena saya sudah gagal mengawasi anak kita. Mas masih emosional. Kalau Mas marah dalam keadaan emosional seperti ini, keadaannya akan semakin parah, Mas. Biarkan Alia menyadari kesalahannya, Mas. Nanti saya yang akan bicara dengan anak kita. Ma, Alia mana? Di kamar. Terus suami Mama? Istirahat di kamarnya. Tadi gimana, Ma? Si Alia dimarahin abis-abisan nggak? Yuk, Ma. Ini baru yang namanya seru. Malamnya jadi putri sekolah, siangnya malah dimarah-marahin sama papanya. Kasian juga ya lo, Al. Cukup! Kalian udah bikin hancur perasaan papa saya. Dan sekarang saya nggak akan tinggal diam. Saya akan bilang sama papa tentang semua kebusukan kalian. Silahkan, silahkan. Kamu pikir saya takut apa? Ha? Tuh, papa kamu lagi di kamar lagi nenangin jantungnya akibat shock karena ngelihat pakaian anaknya yang seronok. Kamu bisa bayangin nggak kalau si Indra yang ganteng itu ngelihat anak kesayangannya, gadis satu-satunya, pakai pakaian yang seksi, pakai rok mini ke disco dan dikerubutin laki-laki? Biar aku aja Ma yang ngebayangin. Pasti Tuan Besar Indra langsung mati. Sama kayak mamanya yang udah mampus itu. Nih, pintunya udah gue bukain. Silakan ngadu Tuan Putri. Kelihatan banget sih. Kok Mama marah? Bukannya tadi Mama malah seneng? Seneng? Apanya yang seneng, ha? Memangnya Mama harus marahin kamu di depan si bawang putih brengsek itu apa? Iya. Kenapa harus marah? Bukannya yang tadi itu bagus? Bagus, ha? Apanya yang bagus, ha? Kalau si Indra itu tadi mampus akibat shock, semua rencana kita tuh bakal berantakan. Ngerti nggak? Berantakan. Harta si Indra itu belum diatasnamakan ke Mama, sayang. Loh, bukannya ada istilah harta gono gini? Dapat setengah hartanya juga nggak apa-apa kok, Ma. Aku udah capek jadi kayak gini terus. Heh, jangan sok tahu ya kamu ya. Harta gono gini itu dihitung dari harta yang dia dapat sejak menikah dengan Mama. Nah, harta-harta sebelumnya ya bakalan jatuh ke tangan bawang putih brengsek itu. Ngerti? Oh. Ma, nasib saya nggak akan begini kalau Mama nggak terpengaruh oleh fitnah mereka tentang saya, Ma. Ngomong apa kamu barusan, ha? Kamu ngadu sama foto itu? Jangan, Ma! Heh, kamu pikir foto perempuan bego nongol tolol ini yang sudah membusuk di kuburan bisa nolongin kamu, ha? Ma, jangan! Nih, bisa. Heh, nih, lihat, bisa ya, bisa ya, bisa. Tuh
setan. Papa kamu kan lagi pergi ya, sayang. Jadi kamu bisa nangis yang sekencang-kencangnya. Ya, gitu ya. Selamat nangis, bawang putih. Terima kasih. Mana yang akan menjadi warnamu? Jangan mentang-mentang papa kamu ada di rumah, terus kamu berpikir bahwa dia itu bisa lindungin kamu dari saya dan Siska. Putih? Kamu kenapa? Brengsek! Kenapa saya lupa buat tutup pintu? Heh, kamu akan tahu akibatnya kalau kamu nyanyiin saya depan papa kamu. Ngerti kamu? Alia? Kenapa kamu? Ini mas, katanya Alia kepleset. Pasti karena pembantu ngepelnya kurang kering. Nanti akan saya tegur mas. Kamu nggak apa-apa, sayang? Iya, saya nggak apa-apa kok, Pak. Tolong ambilkan minum. Mungkin dia kesakitan. Sebentar ya sayang ya. Pasti kamu jatuh bukan karena terpeleset. Papa minta kamu terus terang sama Papa sekarang. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.